kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang kasih, dan anak-anak sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan kepada Allah Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan ini. Terpujilah Allah yang memperkenankan gerejanya untuk tiba pada penghayatan cinta kasih-Nya yang agung dan sempurna di dalam Yesus Kristus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Saat ini kita memasuki minggu-minggu Prapaskah yang hendak kita jalani selama 6 minggu berturut-turut ke depannya. Untuk mengawali minggu Prapaskah ini, kita dituntun ke depannya. Kita dituntun dalam perenungan tema setia hidup dalam kebenaran, sekaligus mengantar kita ke Pekan Anak Gereja Toraja menjelang HUT ke-66 SMGT. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, mari bergemar menyatakan puji-pujian bagi kebesaran nama Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bagian berdiri. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 2 ayat 1 dan 3. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menuntun dalam ibadah ini. Dan menuntunmu juga. Saudara-saudara, mari kita dengan sesal dan malu, kita datang di hadirat Tuhan
mengaku dosa, sekaligus mendengarkan berita pengampunan daripadanya. Dalam penghayatan tentang makna penderitaan dan pengorbanan Kristus melalui hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia, kita menyadari serta mengakui bahwa setiap kita tidak mampu bertahan untuk setia hidup dalam kebenaran Tuhan. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah dengan kerendahan hati datang di hadapannya, mengaku segala kesalahan dan dosa secara pribadi. Tuhan, saya mendoakan para orang tua kami untuk memohon ampunan dari Tuhan untuk dosa-dosa mereka yang sering mengabaikan kami sebagai anak-anak, serta memberi contoh yang tidak baik. Ampuni mereka ya Tuhan. Kami membuka hati dan kehidupan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan berontak terhadap aku. Kasih
Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari pertama Petrus pasal 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 25 ayat 1. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang dapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dan tidak ada alasan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau menantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian pembacaan. Yang pertama dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Bacaan yang kedua yang menjadi bahan utama perenungan kita dari pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22
yang sebentar akan dibacakan oleh wakil sekolah minggu, dan bacaan yang ketiga dari Injil, yaitu Injil menurut Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu dalam rangka pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja, bersama dengan jemaatmu dalam rangka memperingati Prapaskah yang pertama, kami datang dengan penuh sukacita membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan, seraya menyembah dan beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, karena hanya kepada Tuhanlah puji-pujian dan kemuliaan patut kami naikkan. Dan dalam ibadah ini ya Tuhan, bersama dengan anak-anak sekolah minggu, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang telah ditentukan. Kami semua terbatas di dalam memahami firman-Mu, tetapi kami percaya Roh Tuhan akan berkuasa atas kami semua, sehingga setiap firman-Mu yang telah kami baca, kami akan pahami, kami akan mengerti, untuk kemudian kami praktekkan dalam hidup kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang pertama diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul
menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga oleh karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Hosiana. Injil Markus pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-15. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin Dia ke padang gurun. Di padang gurun Ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap,
kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian firman Tuhan. Purre sumanga puang. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Semoga di hari Minggu pagi ini kita semua berada dalam keadaan baik dan berada di dalam keadaan sehat-sehat semua. Amin. Puji Tuhan. Nah, di hari Minggu pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam satu tema, yaitu setia, hidup dalam kebenaran. Setia, hidup dalam kebenaran. Pertanyaan, apa itu kebenaran? Apakah berbuat baik itu sama dengan kebenaran? Apakah kalau saya berbuat baik kepada teman saya, atau apakah kalau saya berbuat baik kepada seseorang itu adalah kebenaran? Atau apakah kalau saya membantu orang tua melakukan pekerjaan di rumah, itu adalah kebenaran? Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jemaat, berbuat baik itu adalah bagian dari kebenaran. Membantu atau menolong teman, membantu atau menolong seseorang yang membutuhkan sesuatu, itu adalah kebenaran. Mengerjakan pekerjaan yang di rumah, membantu orang tua, itu juga adalah kebenaran. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semua apa yang baik
yang diperbuat atau yang dilakukan oleh seseorang itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena perbuatan baik yang dibuat atau yang dilakukan oleh seseorang itu masih perlu harus diuji. Itu masih perlu dilihat dari motivasi yang membuat ia berbuat atau melakukan apa yang baik. Kalau seseorang melakukan kebaikan, atau kalau adik-adik sekolah minggu berbuat baik, memberikan sesuatu kepada teman dalam ketulusan hati, itu adalah sebuah kebenaran. Atau kalau seseorang anak mau membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan di rumah dengan tulus, dengan senang hati, dan dengan tidak bersungut-sungut, itu juga adalah sebuah kebenaran. Tetapi kalau seseorang berbuat atau melakukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud tertentu atau dengan tujuan tertentu, dengan motivasi tertentu, apakah itu masih dapat dikatakan sebagai sebuah kebenaran? Tentu tidak. Tapi adik-adik sekolah minggu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ada kebenaran yang mutlak. Yaitu kebenaran yang berasal dari atas. Kebenaran yang bersumber dari Allah. Yaitu kebenaran yang bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kebenaran yang hakiki. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini mau menyelamatkan kita yang berdosa. Mau menyelamatkan saya, papa, mama, adik-adik semua. Kita yang tidak benar ini dibenarkan di dalam kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena itulah Rasul Petrus dalam ayat 15 dari bacaan kita tadi, pertama Petrus pasal 3, di situ Rasul Petrus mengatakan, kuduskanlah
Kristus di dalam hatimu. Kepada orang-orang Kristen atau kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus diaspora yang ada di Asia Kecil, di Britania dan sekitarnya. Rasul Petrus mengatakan kepada mereka, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Kata kudus yang diucapkan oleh Rasul Petrus di sini itu berasal dari bahasa Ibrani dari kata kados, artinya khusus. Jadi maksud Rasul Petrus di sini mengatakan kepada orang-orang percaya diaspora yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, kuduskanlah dirimu di dalam Kristus. Maksudnya di sini adalah khususkan dirimu di dalam Kristus. Artinya, jadikanlah Kristus itu sebagai teladan. Jadikanlah Kristus itu sebagai acuan, sebagai contoh untuk berbuat kebaikan. Karena dialah kebenaran itu sendiri. Dialah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati. Jadi adik-adik sekolah minggu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau berbicara tentang kebenaran, maka kebenaran yang sejati itu adalah kebenaran yang bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes, di situ Yesus sendiri bersaksi tentang dirinya. Ia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Akulah kebenaran. Jadi, kalau tema kita saat ini mengatakan setia hidup di dalam kebenaran, maka kesetiaan kita itu harus berfokus kepada Kristus. Kesetiaan kita itu harus tertuju kepada Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah kebenaran itu sendiri. Seluruh sikap hidup kita, seluruh perilaku kita, seluruh perbuatan kita harus berpatron atau bercontoh dari Yesus. Yesus harus menjadi ukuran. Yesus harus menjadi standar kita untuk melakukan kebaikan. Ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita. Dan itu jugalah yang akan membedakan kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh kebanyakan orang dengan kebenaran yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan.
Jadi anak-anak Tuhan melakukan kebenaran itu standarnya, ukurannya adalah apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, apa yang dicontohkan oleh Yesus. Itu yang harus diikuti oleh siapapun yang disebut sebagai pengikut Yesus. Nah, menjadi pengikut Yesus sebenarnya itu sungguh amat menyenangkan. Tapi menjadi pengikut Yesus itu bukanlah sesuatu yang mudah. Bukanlah sesuatu yang gampang. Kenapa saya mengatakan mengikut Yesus bukanlah sesuatu yang mudah? Karena mengikut Yesus kita harus menderita. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang berada di luar Kristus. Kadang-kadang apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, yang berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, itu malah justru membawa kita kepada kesengsaraan. Itu malah justru membawa kita kepada penderitaan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus dalam bacaan kita tadi? Jika kita menderita karena kita berbuat yang baik, maka itu adalah kebenaran yang sebenarnya. Kenapa? Karena itu yang dibuat, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Ia justru datang menyelamatkan kita yang berdosa. Ia justru datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu berarti perbuatan yang dilakukan Yesus itu adalah baik. Tetapi justru di balik kebaikan Yesus itu, Dia justru mendapatkan penderitaan. Dia justru ditangkap, dihina, disiksa, disalib, bahkan dimatikan secara manusiawi. Nah, kalau Tuhan Yesus berbuat seperti itu, maka itu jugalah yang harus kita ikuti, harus kita turuti. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, berbuat yang baik demi untuk sesama kita, lalu kita dihina, dicaci maki, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau kita menderita karena kita berbuat yang jahat, ya wajarlah kalau kita menerima itu. Tetapi Rasul Petrus menegaskan kepada kita, tidak mungkin kalau kita berbuat dan melakukan apa yang baik, apa yang benar, orang akan memperlakukan kita
juga tidak wajar. Tapi kalau kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, lalu kita dihina, disiksa, dicaci maki, tidak apa-apa. Karena kita melakukan itu demi mengikuti ajaran dan teladan Tuhan Yesus. Jadi, kepada adik-adik sekolah minggu, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara soal setia hidup di dalam kebenaran, maka ukuran kebenaran kita di sini, pijakan kebenaran kita di sini adalah kebenaran yang bersumber dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus sadari bahwa kalau kita berbicara soal kebenaran, itu sangat relatif sekali. Karena benar menurut saya, belum tentu benar menurut Bapak Ibu. Atau benar menurut kita, orang-orang Kristen, belum tentu benar menurut orang di luar Kristen. Tetapi ada satu kebenaran yang mutlak, ada satu kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran yang berasal dari atas, kebenaran yang bersumber dari atas, yaitu kebenaran di dalam Tuhan. Kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itulah yang akan menjadi acuan kita, yang akan menjadi ukuran kita untuk berbuat dan melakukan sebuah kebenaran, bukan berdasarkan kebenaran menurut ukuran manusia, tetapi harus berdasarkan kebenaran yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perkataan Yesus, ucapan Yesus, apapun yang keluar dari mulut Yesus, perilaku Yesus, perbuatan Yesus, sikap dan tingkah laku Yesus, itu harus menjadi acuan kita. Itu harus menjadi patron kita untuk berbuat dan melakukan sebuah kebenaran. Nah, karena itu kepada adik-adik sekolah minggu, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita diminta untuk setia hidup di dalam kebenaran, maka ukurannya ada di dalam satu pribadi, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, kepada siapapun, kepada diri kita, kepada papa dan mama kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain, dan terlebih-lebih kepada Tuhan, ukurannya hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau orang mengatakan itu salah, silakan orang katakan salah. Tetapi tidak ada yang salah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itu, untuk berbuat dan melakukan kebenaran, sekali lagi saya katakan ukurannya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kita harus setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, setia mendengarkan apa yang difirmankannya kepada kita,
setia mendengarkan apa yang diajarkannya kepada kita, setia mengikuti dan menuruti semua perbuatan perilaku yang diperlihatkan oleh Yesus kepada kita. Salah satu contoh, Yesus kalau dibenci orang, dicaci maki orang, dia bukan membalas dengan caci maki. Dia bukan membalas dengan membenci, tetapi dibalasnya dengan mendoakannya. Ya, contoh ketika ia berada di kayu palang, di atas kayu salib, orang mengejek-ejek dia, tetapi malah justru dia mendoakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu adalah kebenaran yang dicontohkan oleh Yesus melalui sikapnya, melalui pengajarannya. Jadi, untuk adik-adik sekolah minggu, kalau di rumah berantem dengan kakak atau adik, ya harus ikuti ajaran Tuhan Yesus. Oh, kakak-kakak sekolah minggu pernah cerita begini. Kalau kita berantem atau kalau kita habis marah-marahan, tidak boleh mendendam. Tuhan Yesus ajarkan kita harus cepat berdamai. Janganlah simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Itu maksudnya, kalau matahari terbenam, berarti yang muncul adalah kegelapan. Kegelapan itu adalah simbol kejahatan. Artinya, kalau emosi kita itu dipendam lama-lama, maka yang akan muncul itu adalah banyak sesuatu yang jahat. Pikiran kita jadi jahat, gelap, hati kita jadi gelap, akhirnya semua gelap. Ya, kalau semua sudah gelap, maka sangat sukarlah untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu bukan kebenaran. Tapi kalau kita bertengkar, baku marah-marah di rumah, tetapi kita ingat pengajaran Tuhan Yesus, kita langsung saling merangkul, saling memaafkan satu dengan yang lain, bahkan masuk ke dalam bilik mendoakan orang yang marah-marah kepada kita. Itu adalah kebenaran yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Nah, hanya dengan mencontoh, mengikuti apapun yang diajarkan oleh Yesus, apapun yang diperlihatkan Yesus kepada kita, membuktikan bahwa kita setia hidup di dalam kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya uraikan hari ini. Selamat memasuki pekan anak untuk adik-adik sekolah minggu. Dan teruslah menjadikan Yesus sebagai sumber kebenaran kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita teduhkan hati kita sejenak
kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sejenak merenungkan perjalanan hidup kita. Apakah selama ini kita sudah setia hidup melakukan kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Jika kebenaran yang kita tampilkan selama ini adalah kebenaran yang semu, kebenaran menurut pikiran dan perasaan kita, maka jadikanlah kebenaran yang datang dari Tuhan di dalam Yesus Kristus menjadi patron dan ukuran kita dalam berbuat apapun di dalam hidup kita. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hari kami bergabung serta
Tiba saatnya kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan. Nas persembahan terambil dari Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Sambil membawa persembahan, kita angkat pujian dari nyanyian rohani 16 ayat 1 sampai 3. Yang oleh anak-Nya
selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan, bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mempersembahkan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ruang dan kesempatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami umat-Mu di hari yang Engkau kuduskan saat ini. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan Tuhan, juga sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang menuntut kami untuk setia hidup di dalam kebenaran. Kami menyadari ya Tuhan keterbatasan kami, kelemahan dan kekurangan kami untuk berbuat dan melakukan seperti apa yang Engkau tuntut kepada kami. Dan karena itu, dengan kerendahan hati kami mohon bimbingan Roh Tuhan untuk terus berjalan mendampingi kami, agar seluruh hidup kami tampilkan dalam sebuah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, yang Tuhan Yesus telah perlihatkan dan ajarkan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami dalam rangka pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Tuhan berkati mereka semua, berkati pertumbuhan mereka, berkati aktivitas keseharian mereka, baik di rumah, membantu orang tua, pun di sekolah, melakukan dan menekuni tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar, sebagai siswa, sebagai mahasiswa. Tuhan, bekali anak-anak kami dengan budi pekerti yang baik, yang mengikuti contoh dan teladan yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Karena dengan demikian mereka akan melakukan kebenaran yang sesungguhnya. Ya Tuhan, harapan kami, anak-anak yang Engkau karuniakan kepada kami, akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, akan bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menggapai dan meraih cita-cita masa depan mereka, menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil.
Berkati kami juga sebagai orang tua, dan mampukan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, untuk terus mendidik, mengajar, dan menuntun anak-anak kami sesuai dengan kebenaran yang Yesus ajarkan kepada kami. Mampukan juga kami untuk memberikan diri kami sebagai teladan kepada anak-anak kami, sebagaimana Kristus telah melakukan teladan yang baik kepada kami semua. Ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memampukan kami semua, sehingga baik anak-anak kami pun kami sebagai orang tua, kami semua akan berbuat dan melakukan apa yang benar menurut pandangan Tuhan. Bapa di sorga, berkati para kakak-kakak sekolah, guru sekolah minggu yang dengan setia mau memberi diri untuk mendampingi adik-adiknya, mengajari mereka dengan firman-Mu. Berikan hikmat, berikan kecakapan, berikan kemampuan, bahkan kesetiaan kepada mereka untuk terus mau memberi diri, melayani Tuhan bagi anak-anak kami. Berkati kehidupan pribadi mereka, pekerjaan, bahkan pendidikan mereka. Bapa di sorga, dalam minggu Prapaskah yang pertama ini, biarlah kami semua selaku umat tebusan-Mu akan kembali merenungkan betapa Tuhan mengasihi kami, mau memberikan dirinya demi untuk membenarkan kami di hadapan Tuhan. Biarlah dalam masa-masa Prapaskah ini, kami semua akan mengintrospeksi diri kami sebagai umat tebusan-Mu. Ya Tuhan, berkati semua aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha-usaha kami, baik di kantor, di perusahaan, maupun dalam membangun usaha kami masing-masing. Tuhan berkati agar apapun yang kami buat, kami kerjakan, kami lakukan, kami usahakan, akan mendapat hasil dari Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk berbagai pergumulan masalah yang kami hadapi, khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang tercantum namanya di dalam buku Warta Jemaat, yang sakit di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka berada. Secara khusus, Bapak Agustinus, suami dari Ibu Pendeta, yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Demikian pun juga Nenek Luna yang ada di Palopo, yang saat ini juga dirawat di rumah sakit. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, bahkan semua jemaat-Mu yang saat ini berada dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan, tolong kasihani mereka, berikan pemulihan dan kesembuhan kepada mereka semua. Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kegiatan dan aktivitas kami sejauh sepekan ke depan. Tuhan kiranya memberkati. Dan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kami, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini menurut kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan,
untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami semua. Khususnya pemeliharaanmu bagi sejumlah saudara-saudara kami yang telah Tuhan pertambahkan usia 1 tahun lagi. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang memperoleh berkat dalam bentuk-bentuk lain, sukacita yang mereka alami dalam berbagai kehidupan mereka. Sempurnakan sukacita mereka untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ini syafaat kami dan sejumlah permohonan kami. Berkenan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan kami yang datang berdoa dan memohon kepada Tuhan hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri. Saudara-saudara, pergilah, ikutilah jalan Tuhan dengan tetap teguh dan tidak gentar. Teruslah setia untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kiranya Roh Tuhan senantiasa menuntun kami. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dimohon kesabarannya sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pak Amos Patandungan, majelis yang bertugas, tim IT, pemusik, kantoria, dan operator atas pelayanan ibadah hari ini. Tuhan yang dimuliakan. Untuk berlangsungnya ibadah live streaming di Jemaat Keramat dan kesehatan kita bersama, harap perhatikan protokol kesehatan, cuci tangan dan dengan sabun, pakai masker yang benar, dan sebaiknya pakai face shield ketika datang beribadah. Yang kedua, sehubungan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, Ibu Pendeta Yulia Tengah-Layuk sedang memenuhi undangan pelayanan di Jemaat Warakas, maka beliau digantikan oleh Bapak Pendeta Amos Patandungan. Yang ketiga, hari ini adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dan Ulta SMGT akan diperingati pada ibadah Minggu tanggal 7 Maret 2021 yang akan datang. Yang keempat, peneguhan CD akan dilaksanakan pada ibadah Minggu tanggal 21 Februari 2021 pada jam 9.30. Tanggal 28 Februari 2021 pada pukul 9.30. Yang kelima, pelayanan firman pada ibadah PWGT hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 dalam warta tertulis Bapak Peter Parantean yang seharusnya ialah Nyonya Heni Embang.
Demikian untuk menjadi perhatian warga jemaat. Terima kasih. Iya, seperti yang telah diwartakan tadi, bahwa hari ini adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja, dan karena itu sepanjang sepekan ini, mulai tanggal hari ini 21 Februari sampai 27 Februari, itu akan ada kegiatan untuk anak-anak sekolah minggu, untuk semua kelas. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di dalam Zoom, Bapak Ibu, adik-adik juga ikut lewat Zoom di layar yang ada di dalam ruang ibadah ini. Sebentar sore jam 5, jangan lupa lewat Zoom ada kegiatan ya sepanjang 1 minggu, mulai hari ini sampai hari Sabtu. Perayaan ulang tahun itu nanti di puncaknya di tanggal 7 Maret. Nah, kita akan ibadah lagi bersama-sama seperti ini dengan Papa Mama ya. Karena itu tetap semangat, sekalipun hanya dari rumah. Oke, kami undang kakak-kakak pembimbing yang hadir di ruang ibadah ini untuk maju. Kita akan pandu adik-adik yang di rumah juga Bapak Ibu di dalam ruang ibadah ini untuk menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Ya, ulang tahun sekolah minggu ini yang lebih tua dari PWGT, PKB, dan juga PPGT. Sudah 66 tahun. Lebih tua dari orang tuanya. Iya, tepatnya ulang tahun tanggal 27 Februari 1955. Nah, PW baru lahir 64. Apalagi PKB ya, paling kecil. Paling muda. Iya, Bapak Ibu silakan kami jemput berdiri. Kita nyanyikan lagu ini 3 kali boleh ya. Awalnya perkenalan, lama-lama semakin biasa. Adik-adik ya, berdiri juga yang di rumah. Kami anak-anak sekolah minggu, tempat kami ada di sisi kamu, bukan di belakangmu, bukan di mana-mana. Kami adalah di depan gereja, jangan itu dilupakan. Wahai ibu, bapak dan saudara, Yesus minta kami terus dibina, tangan kami pegang erat dan bawa kami kepadanya. 2 kali lagi. Kami anak-anak sekolah minggu, tempat kami ada di sisi kamu, bukan di belakangmu, bukan di mana-mana. Kami adalah di depan gereja, jangan itu dilupakan. Wahai ibu, bapak dan saudara, Yesus minta kami terus dibina, tangan kami pegang erat dan bawa kami kepadanya. Sekali lagi. Kami anak-anak sekolah minggu, tempat kami ada di sisi kamu, bukan di belakangmu, bukan di mana-mana. Kami adalah di depan gereja, jangan itu dilupakan. Wahai ibu, bapak dan saudara, Yesus minta kami terus dibina, tangan kami pegang erat dan bawa kami kepadanya. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu.
Tes 1. Ya, adik-adik sekolah minggu yang masih ada di rumah, jangan bubar dulu ya. Kita akan sampaikan mengenai kegiatan kita selama seminggu ini. Kedengaran nggak ya? Kedengaran? Oke. Iya. Ya, sebentar ya, setelah barisan Pak Pendeta, majelis yang bertugas, kakak-kakak yang bertugas selesai turun, kita akan sampaikan mengenai kegiatan kita selama seminggu ini. Jangan bubar dulu ya. Jangan bubar dulu. Sebentar lagi. Ya. Oh iya, silakan. Gue nggak pakai. Yang bertugas dulu, yang bertugas. Ya, jangan bubar dulu ya, adik-adik sekolah minggu. Sabar, kita lihat dulu yang berfoto di depan. Yang di depan ini rupanya hanya Pak Pendeta yang paling ganteng. Oke, ya terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu majelis dan kakak-kakak sekalian. Iya, adik-adik sekalian, lihat ya. Ya, jadi selama seminggu ini Kita mau ya, jadi selama seminggu ini kita akan ada kegiatan ya, kegiatan selama seminggu ini, dan kegiatannya itu secara online. Banyak ya Kak Lira ya? Banyak. Ya, Kegiatannya online dari rumah masing-masing ya. Iya. Nanti link Zoom-nya di-share, kita dari rumah masing-masing semuanya. Ya, jadi hanya ada satu link Zoom, semuanya ada di situ. Yes. Jadi per kelas nanti ada games-nya. Jadi kalau misalkan contohnya games-nya untuk anak kecil, yang anak besar, anak balita, dan anak remaja itu bisa nonton dan memberikan semangat. Seperti itu ya Kak Lira ya? Betul. Ya. Jadi semuanya nanti kita nggak ada pembedaan Zoom, semuanya dari satu Zoom, dari kelas balita, kecil, besar, remaja, semuanya ada di situ. Nanti kita mulai acaranya per kelas. Iya. Ya. Jam berapa Kak Lira kita Jam mulai? 5. Jam 5 ya. Jangan lupa ya, jam 5 sore mulai nanti sore. Mulai hari ini. Jam 5 sore. Sebentar aja kok. Paling lama paling 30 menit Ya. atau 1 jam. Jadi nggak mengganggu kegiatan belajar adik-adik ya Kak. Pasti. Ya, karena kita akan adakan setiap sore, dan satu lagi yang penting ada hadiah buat yang juara Yes, ya. itu hadiahnya menarik banget. Adik-adik makanya harus selalu standby di Iya. rumahnya dari hari Minggu hari Minggu ini, sore ini sampai hari Sabtu Sabtu depan. Iya. Jam 5 sore ada hadiah yang oke banget buat adik-adik. Oke ya. Jadi adik-adik sekalian siap-siap di rumah ya, juga siapkan Alkitabnya. Jam 5 sore kita akan adakan kegiatan. Iya. Kak, satu lagi Silakan. adik-adik yang kelas besar dan kelas remaja harus membaca Injil Yohanes, Kak. Dari Yohanes pasal 1 sampai 21. Tapi untuk hari ini hanya Yohanes 1 sampai Yohanes 3. Ya, Jadi 3 pasal. Nah, 3 pasal. Yohanes pasal 1 sampai pasal 3 untuk kelas besar dan kelas remaja. Oke. Karena gamesnya mengenai Yohanes 1 sampai Yohanes pasal 3. Ya, sorry. Nah, kemudian untuk anak kecil itu nanti ada ayat hafalannya. Yes, betul. Ya, ada ayat hafalannya, dan nanti setiap hari kita akan menyampaikan apa ayat hafalannya itu. Ya. Betul sekali. Pokoknya Oke. diingatkan kembali, ingat ya, kelas besar dan kelas remaja membaca dulu kitab Yohanes 1 sampai Yohanes pasal 3. Ada 3 pasal, Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 2, dan Yohanes pasal 3.
gamesnya mengenai itu. Jadi adik-adik kelas besar dan remaja harus sudah membaca Alkitabnya. Oke. Dan juga mohon kepada orang tua di rumah ya mendampingi anak-anaknya supaya ketika ada hal yang mungkin tidak dimengerti bisa dijelaskan Ya langsung. betul, Oke. terutama untuk kelas balita dan Ya, kecil ya balita Kak dan ya. anak. Iya benar. Orang Kak Lina. tuanya kalau bisa mendampingi, jadi adik-adiknya ikut gamesnya juga meriah gitu. Iya. Dia bisa mengerti apa yang harus dilakukan. Oke. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih Kak Lina. Iya. Terima Semuanya kasih semua. sudah mengerti ya. Sudah Kalau sudah mengerti semua mengerti ya. boleh angkat jempolnya Angkat di jempolnya. Zoom. Sip. Oke, sip. Sip. Mantap Iya, sekali. mantap. Apa kita Ya. perlu foto bersama nih Oh Kak iya, Lina? boleh. Boleh Foto foto Kakak bersama. Intan boleh difoto Ayo ya. semua kakak-kakak yang ada di sini, Ayo mari. kita semua foto di Kakak situ. Aca. Ayo kita foto bersama dengan Kayak adik-adik sekolah Monik minggu. juga nih, dia guru sekolah minggu. Iya, ya. sini ayo. Sini Nek. Iya, berjarak 1 meter. Berjarak ya lupa ya. Berjarak 1 meter. Kakak Ardi, Kakak Ardi, kakak Kakak siapa Niger. semua? Kakak Niger, kakak Amos, semua Kakak boleh. Julius, Kakak Intan boleh kameranya. Kakak On kan yang semua motoin siapa? kameranya. Kakak Intan atau siapa nih? Kakak Intan, Kakak Oh, Intan. Kakak Intan yang motoin ya? Kakak Intan kan dari Zoom. Tuh ada. Ayo, kameranya semua di on, page 1. Kameranya? Iya. On kan dulu kameranya. Semua adik-adik. kameranya dihidupin supaya fotonya bisa kelihatan. Hari ini kita sudah lakukan ibadah pembukaan, ya, pembukaan Pekan Anak. Ya, silakan munculkan wajahnya semua. Udah siap semua, ini ada dengan gaya-gayanya yang lucu-lucu ya. Luar biasa anak sekolah minggu. Semuanya kasih ke tanda love, gimana love-nya? Kasih sarang yo. Iya. Oke, Kakak kasih Intan love-nya. dihitung. Kakak Intan boleh hitung? Ya. Gayanya masing-masing, ayo gayanya masing-masing. Iya, total akun yang bersama kita adalah 57. Iya, oke. Terima kasih adik-adik sekalian. Sampai ketemu nanti sore ya, jam 5 jangan lupa. Dadah, selamat hari Minggu. Salam sehat selalu.